Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila ilmika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar Allahumma salli ala nuril anwar asrar sirril asrar tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bab ke-22 ya. Iya kan? Ya. Fi riyadatin nafsi. Kemarin kita udah baca sedikit ya. Ya. Oke, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam fasal cara mengenali aib-aib jiwa. Paragraf yang baru. Cara yang lain adalah dengan mencari seorang teman yang soleh dan mengetahui rahasia-rahasia dalam perkara ini. Lalu bergaul dengannya dan menjadikannya sebagai pengawas atas dirinya yang akan memerhatikan kondisi-kondisinya dan menunjukkan aib-aibnya. Ini merupakan hal yang dilakukan oleh para pembesar imam dalam ilmu agama. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku." Riwayat Darimi. Umar pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi tentang aib-aibnya ketika Salman datang kepadanya. Umar berkata, "Apa yang kamu dengar tentangku, yaitu hal yang tidak kamu sukai?" Salman enggan menjawab, tapi Umar mendesaknya. Salman pun berkata, "Aku mendengar bahwa kamu mengumpulkan antar dua lauk dan bahwa kamu memiliki dua baju. Satu baju untuk siang hari dan satu baju untuk malam hari." Umar berkata, "Apakah kamu mendengar selain keduanya?" Salman berkata, "Tidak." Umar berkata, "Adapun dua hal ini aku telah menghentikan keduanya." Umar juga pernah bertanya kepada Hudzaifah, pemegang rahasia Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik, "Apakah kamu melihat di dalam diriku tanda-tanda kemunafikan?" Begitulah melalui segala keagungan derajatnya dan ketinggian pangkatnya, Umar mencurigai dirinya sendiri. Apabila seorang muslim tidak menemukan teman yang soleh, maka dengarkanlah. Cukup. Berarti ini bayanu ma'rifati uyubin nas, menjelaskan tentang uyubin nafsi, aib-aib diri. Mengetahui aib di diri. Aib diri. Qala sallallahu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberi kebaikan kepada hamba. Cirinya apa? Hamba yang Allah beri kebaikan kepada dia. Apa cirinya? Cirinya adalah hamba tersebut mampu untuk melihat aibnya sendiri. Jadi nggak perlu orang yang ngasih tahu, dia sudah tahu aibnya sendiri. Nah, itu ciri dari kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Loh, pertanyaannya berarti baik dan buruk itu Allah dong yang nentuin kepada hambanya. Iya, hamba yang berusaha untuk baik Allah pilih untuk kebaikan.
Hamba yang disuruh baik, nggak mau baik, ya Allah pilih untuk keburukan. Gitu ya. Jadi, jangan sampai na'udzubillah Allah jadi tersangka. Bukan Allah yang milih hamba baik, hamba buruk. Hamba yang baik karena Allah pilih hamba menjadi hamba yang baik karena dia berusaha mengikuti kebaikan. Kamu belajar ya. Pokoknya nanti ujian, kamu selesaikan tugas yang benar, kerjakan PR-mu, hafalin yang benar, nanti kau jadi juara. Diikutin, ya juara lah. Nanti kau kerjakan tugas yang benar, belajar yang benar, hafalkan yang benar, nggak mau belajar. Ini mah udahlah, gagalin aja. Gagal kan? Pertanyaannya yang bikin gagal, gurunya atau muridnya? Siapa yang bikin gagal? Allah. Siapa yang bikin gagal? Dia sendiri. Siapa yang bikin gagal? Siapa bujanya yang bikin gagal? Muridnya. Kenapa? Bukan gurunya. Kan gurunya yang ngasih silang. Nah begitulah kira-kira. Wah, ini gara-gara Pak Guru ngasih saya silang, jadi salah. Iya, kamu udah dibilangin kok. Udah dibilangin. Nah itu ya. Kalau Allah berkehendak hamba menjadi baik, maka hamba tersebut mampu untuk melihat dirinya sendiri. Mampu untuk melihat aib dirinya sendiri. Kesalahan dirinya sendiri. Ya. Tetapi apakah semua orang mampu untuk melihat kesalahan dirinya sendiri? Tidak. Maka bagaimana dia butuh eksternal di luar dirinya untuk ngasih nilai apa kesalahan di dirinya. Maka yang paling utama adalah ayyajlisa baina yadai syekh. Duduk di samping guru atau mentor, instruktur, pelatih yang tahu banget kesalahan murid. Karena memang dia pelatih, seorang trainer spiritual ya. Trainer spiritual, seorang pembimbing spiritual yang mengerti banget kesalahan secara spiritual. Nah, itu yang paling utama tuh. Sehingga ntar dikasih tahu, kamu nih semangatnya doang. Sebenarnya tuh kamu tuh latah aja, bukan karena ada orang yang ibadahnya itu FOMO gitu. Ya. Hijrah gitu, pakai jenggot, ya, undang podcast, begitu nggak podcast lagi, joget lagi dia. Jadi ibadahnya, nah seorang mentor spiritual kamu nih latah doang ibadahnya, udah, nggak usah neko-neko, udah biasa aja udah. Oh saya mau puasa Daud, modelan kamu. Ya. Jadi ada seorang mentor tahu banget. Ada orang taubat karena Ustaz pokoknya saya mau berubah deh pokoknya. Gak mau lagi saya mabuk-mabukan. Ini mentor tahu, ini orang taubat karena bosan. Bukan karena taubat. Ya, bukan karena keinginan taubat ikhlas, tapi karena bosan. Kan jalan taubat ya banyak juga jalan taubat. Yang penting makan sebenarnya taubat ya. Ada orang taubat tuh karena bosen. Ada juga taubat karena miskin. Saya nggak mau lagi dah minum-minuman Ustadz dah. Pokoknya kalau ada yang mau ngajak nggak mau, saya mau berubah pokoknya saya mau hijrah pokoknya. Temennya akhirnya apa? Ngajak. Ayolah, kumpul lagi kita. Nggak mau gua, nggak mau mabuk-mabukan. Gua yang bayarin. Ya boleh dah. Jadi itu rupanya dia tobat karena miskin. Jadi bukan tobat, miskin aja sebenarnya. Ya. Nah, seorang syekh itu tahu itu. Yang FOMO itu tuh seorang syekh itu tahu. Maka duduklah di samping seorang syekh yang mengetahui itu. Minta untuk dia mentorin kita.
Ya. Ya seperti orang lah. Ada yang FOMO-nya itu lari pagi. Beli sepatu, lari kagak. Ya. FOMO-nya pengen naik sepeda gitu kan. Ya. Beli raket padel gitu kan. FOMO. Nah, dalam spiritual juga begitu sama. Sama. Ya. Wa yashtaghil bima ya'muruhu, dan menyibukkan diri kepada perintah-perintah syekh, yang itu adalah latihan-latihan spiritual. Gurunya nyuruh begini, habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini. Ya seperti instruktur fitness lah. Tahu mana stretchingnya gimana, jangan langsung angkat beban. Pemanasannya, ini tiba-tiba angkat barbel deh. Kejang-kejang tuh ototnya deh. Ya. Nah, jadi untuk urusan fisik saja yang sementara ini, orang butuh instruktur, apalagi spiritual yang dibawa sampai ke akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat harus dengan pendidikan spiritual. Nah, dulu saya misalnya Kiai minta nasihatnya, minta arahannya. Saya pengen ngurusin pesantren di Pontianak. Itu Kiai bilang begini, itu kan maunya kamu, bukan maunya Allah. Jadi kita tuh ibadah ternyata sangat mungkin karena syahwat kita. Syahwat tuh apa? Tadi FOMO itu latah. Karena mungkin dia habis nonton film religi, nangis-nangis, aduh pengen deh kayak gini gitu. Itu syahwat itu sebenarnya. Ya, iya. Atau Ramadan nih, ngeliat orang soleh-soleh, pengen deh kayak gitu. Atau yang perempuan ngeliat ada laki-laki ganteng, soleh, hafid, pengen deh kayak gitu-gitu. Ntar mah bosen ntar. Sama, laki-laki juga sama. Ya. Itu. Fa inda dzalika yankashif lahu taratan wa taratan yakshifuhu lahu syaikhuhu. Maka kalau dia berada di samping seorang syekh, seorang mentor, seorang trainer, maka dia akan bisa melihat gagalnya di mana, salahnya di mana, atau syekhnya yang ngasih tahu salahnya di mana. Nah, memperlihatkan aib-aib dirinya, gitu ya. Wa hadhihi a'lat turuq, inilah metode yang tertinggi, metode yang paling bagus bersama seorang syekh, sama trainer. Yang jadi masalah di mana nyari syekhnya, itu masalah. Kalau syekhnya ntar kabur ke Mesir kan repot. Kan? Nah, itu repot urusannya. Kena kasus kabur ke Mesir repot. Nah, gimana Ustadz nyarinya? Lisensi. Ada lisensinya, ada SIM-nya. Ya, surat izin membimbing spiritual. Ya. Lisensinya bagaimana? Lisensinya adalah dia dapat lisensi dari syekh sebelumnya. Oke, maka itu yang disebut dengan ijazah sanad namanya. Ya. Nah, syekh sebelumnya sudah mewakilkan kepada dia. Nah, disinilah banyak orang ngaku-ngaku juga. Saya dapat ini dari syekh ini. Nah, banyak juga. Oke, baik. Jalan pintas saja deh kalau gitu ya. Jalan pintas aja. Jalan pintasnya adalah, ya Allah berikanlah kepada saya seorang pembimbing yang membimbing saya, yang memperlihatkan kepada saya aib-aib saya. Nah, itu doanya. Ya Allah, berikanlah kepada saya seorang pembimbing. Nah, al-arwah
junudun mujannadah. Roh itu, arwah itu berkelompok-kelompok. Jadi arwah itu ada algoritmanya. Bukan cuman Instagram doang yang ada algoritmanya. Bukan cuman TikTok doang yang ada algoritmanya. Ya, algoritmanya Raju nih semuanya nih MMA nih. Ya, algoritmanya Karsa apa? Bola. Bukan ini, chef, bukan. Explore. National Geography. Foto. Ya. Cari Nah, pocong. roh itu ada algoritmanya. Orang itu apa yang paling banyak diakses datangkan kepada dia kan? Arwah sama aja. Arwah itu sama. Apa yang menjadi kecenderungan dari roh itu, maka dia akan melihat orang yang sama dengan dirinya. Dia pasti akan ketemu. Al arwah junudun mujannadah. Ya, fama ta'arafa minhu, yang saling kenal mengenal akan gabung. Bikin grup deh. Fama tanaqara, yang saling apa tuh? Yang saling berlawanan, ya nggak akan walaupun fisiknya dekat. Walaupun serumah. Nggak akan ketemu dia. Ya. Maka ada saudara yang nggak nyambung. Ada nggak saudara nggak nyambung? Ya ada. Ya karena rohnya beda ternyata. Itulah Rasul dengan Abu Jahal. Saudara itu. Abu Jahal pamannya Rasul, Abu Lahab pamannya Rasul. Nggak nyambung itu. Nabi Nuh aja nggak nyambung sama Kan'an. Ya Kan'an itu dari istri yang, jadi ada ibunya sama Kan'an itu sama-sama, nggak benar. Ya, jadi suami istri bisa nggak nyambung. Fir'aun sama istrinya nggak nyambung. Kan gitu. Jadi roh tuh kayak gitu, ada algoritmanya itu. Walaupun dia punya ikatan, tapi kalau beda pasti dia clash dia. Benturan dia pasti. Gitu ya. Nah, kita minta kepada Allah supaya roh kita itu diberikan kecenderungan kepada kebaikan. Supaya kita ketemu dengan orang-orang yang baik. Nah, ayatnya bilang kayak bagaimana? Ayatnya bilang fasanu yassiruhu lil yusra. Aku akan mempermudah dia untuk kemudahan. Aku permudah untuk kemudahan. Oke. Aku permudah untuk kemudahan. Nah, ada yang menafsirkan kemudahan yang kedua itu aku permudah untuk kemudahan. Maksudnya aku permudah untuk ke surga. Maksudnya. Ya berarti selama di dunia sebelum masuk surga dipermudah untuk mengakses kebaikan. Di antaranya dipermudah untuk mengakses kebaikan diberikan teman yang baik. Kalau salah diomelin, bego lu. Udah tahu salah, kenapa lu lakuin? Begitu, bukan didukung. Gua bilang juga MBG salah, ngapa lu? Bukan MBG bagus. Gitu ya? Itu yang istilah ABS namanya kan? Ya. Nah, apa tuh? Asal bocah songong apa? Ini udah ABS tuh. Nah, Asal bos senang. inilah metode tertinggi, berada di samping seorang syekh, seorang mentor, seorang trainer, seorang guru yang mampu memperlihatkan kepada dia kesalahan atau aib-aib dirinya. Lalu mengajarkan, membimbing, mendidik, ya. Nah, itulah para sahabat kepada Nabi. Nabi langsung mentornya. Nabi SAW adalah mentornya para sahabat, pembimbing spiritual. Lalu para sahabat menjadi pembimbing spiritual para tabi'in. Dan seterusnya sampai ke bawah. Maka ini ada lisensinya ini. Satu ketika
Rasul SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Panggil nih. Dan beberapa sahabat-sahabat. Private nih, intimate. Apakah di sini semuanya saya kenal atau ada yang nggak saya kenal? Semuanya kenal ya Rasul. Oh kalau gitu tutup pintunya. Ditutup pintunya. Ya. Ditutup pintunya, ikutin apa yang aku katakan. Ikuti apa yang aku katakan. Ya. Diangkat tangannya. Disitulah ditalkin namanya. Ya. La ilaha illallah. Ditalkin. Semua sahabat ngikut. Ya. Jadi ada beberapa sahabat yang sama Rasul SAW langsung ditalkin. Ditalkin itu diinstal satu software antivirus. Software la ilaha illallah. Ya, angkat tangan kalian, ikuti apa yang aku katakan, la ilaha illallah. Sahabat nurunin terus ke tabiin, terus sampai ke bawah. Nah, yang nanam software ini harus ahli IT. Seperti petani nanam biji. Petani tahu apa yang harus dilakukan kepada tanahnya sebelum biji ditanam. Nggak main taruh-taruh aja. Ya. Ya mungkin aja sih kita ngelempar biji-biji tumbuh-tumbuh. Itu kan beda dengan biji yang memang ditanam di tempat yang memang sudah disiapkan. Itu beda. Disapuin dulu tempatnya. Kalau tanah digemburin dulu, dipacul dulu, dibiarin dulu, kasih pupuk. Begitu udah siap, masukin tuh biji. Ya, nah itulah seorang syekh. Dan Rasul SAW adalah poros daripada syekh tersebut. Pusat daripada syekh tersebut. Fabidzalika tasilu ila sa'adatil abadi wa jiwarillahi ta'ala. Yang demikian maka akan mendapatkan apa? Illa annahu qad azza fi hadha zaman hadha tariq. Aduh, kata Imam Ghazali, di eranya Imam Ghazali udah jarang yang begini, apalagi di era kita. Ya. Baik. Nah, banyak yang apa? Yang KW-KW ya, yang ngaku-ngaku. Ya. Ya banyak, semuanya pada ngaku-ngaku. Di seluruh bidang orang ngaku-ngaku kan. Kemudian watorikun ukhra. Kalau tadi metode pertama adalah mencari seorang mentor ya. Minta kartu namanya, bener nggak nih mentor spiritual? Nah, gitu ya. Kartu namanya juga harus spiritual juga. Ya, kita harus berdoa kepada Allah, minta dipertemukan dengan seorang guru spiritual yang benar. Wa tariqun ukhra. Nanti ketemu guru spiritual, wah, kamu kalau udah jadi murid saya nggak perlu sholat, kacau tuh orang. Ya, udah banyak yang begitu. Tenang aja udah, gua yang tanggung jawab. Waduh, repot. Ya. Wa tariqun ukhra, metode yang lain adalah ayat luba. Rafiqan salihan, mencari, menuntut teman yang soleh, alim, mengerti. Bi asrori hadzal amr, dengan rahasia-rahasia ini, rahasia spiritual, rahasia-rahasia aib diri. Ini kita ngeliat teman kita nih bagus nih orangnya nih, jujur. Teman yang jujur akan ngerti kalau temannya bohong. Dan dia bisa ngasih nasihat. Cuma dia nggak ngeliat. Ini orang bisa dikasih nasihat nggak? Kalau nggak kan dia malas juga.
Teman yang rajin ibadahnya akan mengerti. Nih temennya males nih ibadahnya. Cuman dia males ngajak, kenapa? Percuma diajak. Tapi kalau orang itu sefrekuensi, dia nggak ragu untuk ngajak, untuk ngasih tahu. Ya, bi asrori hadal amr. Inilah yang harus dilakukan para pemimpin. Para pemimpin itu harus punya teman yang kayak begini. Celakanya pemimpin adalah kalau semuanya itu menjilat si pemimpin. Udah. Kalau tadi kan hadisnya ya, idza aradallahu bi abdi khairan basarahu bi nafsi. Kalau Allah pengen hamba itu jadi hamba yang baik, maka Allah perlihatkan kesalahan di dirinya. Hadis yang lain bunyinya, kalau Allah pengen dia menjadi hamba yang baik, nih di hadis di Ihya Ulumuddin juga hadisnya, hadisnya dhaif. Kalau Allah pengen hamba itu jadi hamba yang baik, cirinya razaqahullahu khalilan sholihan. Allah beri rezeki dia teman yang baik. Itu ciri kita jadi orang baik tuh. Circle kita baik. Allah beri kita rezeki, kan ada juga ya orang tuh yang jadi temen tuh gak perlu banyak, baik, kaya, dermawan, udah cukup udah. Udah miskin, goblok, aduh, pelit, aduh, ampun, gembel, ya mandi lagi, jam duit mulu kerjanya, pakai duit lu dulu ya, Aduh. capek gitu mah, ya. Nah, kita boleh berkawan dengan siapa saja, syaratnya satu, kita memang pengen ngangkat mereka, bukan ikut. Jadi silakan bergaul dengan siapapun, ya. Yang modelnya kayak bagaimana silahkan, setengah siluman dah nggak apa-apa dah. Tapi maksud kita buat apa? Ngeluarin silumannya itu begitu. Jadi jangan bilang, oh lu bergaul pilih-pilih, ya pilih-pilih lah. Kita bisa bergaul dengan yang underrated, gitu ya. Kalau niat kita memang buat ngangkat mereka. Oke, itu namanya kita ngerti posisi, itu namanya. Ya. Nah, kalau pemimpin, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan pemimpin jadi pemimpin yang baik. Kalau tadi kan pribadi kan. Allah anugerahi dia, berikan rezeki dia waziran sholihan. Diberikan, kalau kita menteri berarti ya, diberikan menteri yang soleh, yang ngingetin kalau kebijakannya itu bodoh. Pak Presiden, kau tuh bodoh gitu. Ya. Ya kan presiden kan banyak. Presiden Kan? Zimbabwe. Ya. Tuh cirinya. Tadi kita udah pribadi kita tahu ya, ciri hamba yang Allah nih pilih jadi hamba yang baik. Kayaknya. Di antaranya dia pandai ngelihat aib dirinya. Ciri hamba yang Allah pengen jadi baik, diberikan teman yang baik. Ciri orang pemimpin yang dijadikan pemimpin baik, diberikan waziran sholihan, menteri yang baik. Ciri menteri yang baik ngingetin pemimpinnya kalau salah. Ya. Baik. Maka teman tersebut mendampinginya, mengawasinya, wa yaj'alahu raqiban, menjadi pengawas CCTV, ala nafsihi liyulahil ahwalahu, liyulahil, untuk memperhatikan keadaan-keadaannya, kesalahan-kesalahannya. Itulah teman yang baik, teman yang soleh. Fahakaza kana yaf'alul akabir min a'immatid din. Inilah yang terjadi pada para pemimpin-pemimpin agama kita. Para pemimpin agama kita, tokoh-tokoh agama kita melakukan ini, saling mengingatkan satu sama lain. Ya.
Contohnya, karena Umar radhiyallahu anhu yaqul, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Masya Allah. Ini kayak saya embara nih. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Terus siapa yang berani nunjukin kesalahannya Umar? Umar, kau salah. Siapa tuh yang berani? Tabok. Siapa yang berani? Tapi Umar nggak tahu ya, mungkin ngomongnya sambil melotot. Siapa yang Allah merahmati? Hebat juga. Ya. Umar bin Khattab nih nggak belotot aja orang takut. Waktu mau hijrah, orang hijrah diam-diam. Umar bin Khattab beda sendiri. Orang Mekah yang pengen istrinya jadi janda, yang pengen anaknya jadi yatim. Hari ini tungguin Umar mau hijrah. Hari ini Umar mau hijrah. Silahkan yang mau menghalang-halangi Umar. Kalau dia siap istrinya jadi janda, anak jadi yatim. Tuh, pengumuman hijrahnya. Masya Allah ya. Coba. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi pemimpinnya enggak? Amin. Ini gubernur kali ada. Ya. Ya jauh lah. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati. Said Umar, kira-kira kalau Umar doain makbul nggak ya? Mustajab nggak kalau Umar bin Khattab yang doa? Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aibku. Waduh. Pertanyaannya, siapa yang berani? Umar, salah kau. Waduh. Oke, gitu ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ini juga dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah. Begitu warisan hasil bimbingan Nabi. Ketika Abu Bakar Siddiq naik jadi khalifah, ditunjuk jadi khalifah kan? Kau yang paling pantas Abu Bakar. Kau bersama Rasul di dalam gua. Kau yang ditunjuk jadi imam ketika beliau sakit. Kau yang paling pantas. Begitu Abu Bakar jadi khalifah, langsung pidato. Apa pidatonya? Inni qad wullitu alaikum. Aku sudah dilantik menjadi khalifah. Walastu bi khairikum. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Abu Bakar Siddiq itu, kalau iman seluruh manusia sampai hari kiamat digabungin patungan, gak bakal bisa ngalahin imannya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar bilang, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Walastu bi khairikum. Fa in ra'aitumuni ala haqqin. Kalau aku benar, dukung. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Kalau salah, kritik, benerin. Jelas enggak? Dibilang maling berkedok gizi, nggak percaya. Goblok bisa memang. Ya. Ini kan warnanya hitam ya. Kayu warnanya coklat ya. Kalau saya bilang biru, saya paksa kamu untuk bilang biru. Pusing kan kepala kamu kan? Brain root, otaknya rusak kan? Itulah yang terjadi. Kalau kita ngeliat korupsi depan mata, udah pasti orang bilang enggak tuh. Stres. Jangan terlalu pinter di Indonesia ini. Makin pinter, stres kita. Kita dipaksa untuk bilang tuh biru. Ya. Udah jelas-jelas di Samsat tuh calok semua. Kalau kami temukan, pala lo kalau kami temukan. Kalau ya itu kita dipaksa untuk bilang tuh biru. Kan gitu. Analoginya kan gitu. Jangan gunakan calok. Itu calok semua. Gede tuh bannernya kan. Iya. Lagi nyebat tukang bannernya. Hah? Lagi
lagi ngerokok depan bannernya. Salah. Map beda warna nggak ada capnya aja salah. Nah itu bikin otak kita rusak. Karena itu udah jelas-jelas coklat, enggak tuh biru. Ada calo, enggak ada. Coba. Rusak otak kita tuh rusak. Udah dibilang tuh makanan nggak layak. Enggak nih. Jadi pusing kepala kita jadinya. Error jadinya. Ya. Itu. Maka syariat ini turun diantaranya yang ketiga adalah hifzul akli. Biar waras otak kita itu. Ya. Nah. Itu ya, itu kata Abu Bakar Siddiq. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Kalau kebijakanku salah, ingetin, kritik, hentikan. Ya. Wa kana yas'alu Salman an uyubi. Bertanya kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu tokoh dalam perang Khandaq yang ngusulin untuk menggali parit. Radhiyallahu anhu lama qadama alaihi. Ketika datang ke Umar bin Khattab, bertanya kepada Salman tuh Umar bin Khattab, ya, malladzi balaghaka anni mimma karahtu. Ya. Kata Salman, oh aku dengar-dengar dari orang. Kau mengumpulkan dua apa? Lauk. Idam, lauk. Ala maidah. Dua lauk aja masalah lo buat khalifah. Apalagi hotel 200 juta. Ya kalau kita kan hotelnya kan Melati, Bungalow gitu. Kita nggak kenal hotel 200 juta. Yang anduknya bekas-bekas orang kalau kita kan. Coba, Masya Allah ya. Saking standar kenabian melekat di para sahabat. Nabi nggak pernah. Nanti habis ini masalahnya kita ada martabak nih, repot nih. Nih, Emang menunya nggak pernah diganti. iya kan emang kata Nabi sebaik-baiknya generasi generasiku. Nah, yang bawahnya agak jauh, bawahnya agak jauh. Nah kan kita memang udah jauh kan. Jauh parah. Ya. Aku dengar-dengar kata Salman nih. Jadi Salman datang ke Umar. Apa nih? Ada apa nih kau datang kepada aku nih? Aku dengar-dengar kau punya dua lauk ya. Masya, dua lauk. Karena Nabi nggak pernah kenyang selama hidup. 2 hari berturut-turut kenyang. Jadi standar kesolehan waktu itu ketat banget. Sangat ketat. Nah disinilah kita mengakui ya, kita kalau ceramah di mana-mana sih ya kembung perut kita. Iya, karena standarnya sudah jauh. Seperti standar keulamaan di era Imam Syafi'i. Kalau kita lahir di era itu, waduh, badut kita, bukan ustadz gitu ya, hitungannya. Ya, karena standarnya sangat tinggi. Malik merasa paling jago main bolanya karena di sini. Suruh dia ke kandang Barcelona. Jadi kita tuh merasa hebat karena apa? Ya karena kita emang berada di orang yang standarnya rendah kan. Wow nih, Mukhris Sidki nih, dokter, standar kita soalnya. Ya, kalau yang aslinya, aduh, nggak dianggap gitu.
Kalau kita lahir di era Imam Bukhari, aduh, badut kita. Ya. Nah, itulah di antara bersyukurnya kita nggak lahir di era Imam Bukhari. Digetok pala kita. Imam Bukhari ngelihat orang scroll Instagram ya, tinggalin hadisnya. Ya. Lihat tiap hari. Ada yang main pocong nih. Tonton ah. Penting. Bertanya juga Umar bin Khattab kepada Huzaifah ibnul Yaman. Ini kibaru sahabat semua nih ya. Salman Al-Farisi, Huzaifah, wa huwa sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munafiqin, masyaallah. Hal tara alayya syai'an min asarin nifaq. Waduh, ini pertanyaan berat banget nih, kita nggak berani nanya nih. Ini pertanyaan kita nggak berani tanya ke orang, karena jawabnya pasti iya. Coba ya, Umar bin Khattab nanya begini nih. Kira-kira saya ada ciri-ciri munafiknya enggak? Jangan coba-coba ente tanya. Jawabannya pasti Ada. iyalah. Ya. Menurut saya ada salahnya enggak sih? Banyak. Ayatul munafik salasun. Ciri orang munafik 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Kalau saya jadi saya akan. Kalau saya jadi saya akan. Kalau saya jadi saya akan. Begitu jadi enggak akan. Ya. Yang kedua ciri orang munafik, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji mengingkari. Gua bayar bulan depan. Pakai duit lu dulu. Datang bulan depan. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya Khian. kata Nabi apa? 1 aja ada. Munafik dia. Masanya ada semua di kita. Ya. Masanya ada semua. Sebelum nikah Pak RT berjanji untuk membelikan rumah mewah untuk Bu RT. Pak RT. Nanti kalau kau menikah denganku akan ku ajak kau ke 7 benua. Nikahnya sudah, anak sudah. Ya. Diajak ke pasar malam. Lihat-lihat, nggak beli apa-apa. Nonton tong setan. Ya kan RT juga banyak. Satu saja ada, maka Munafik. apakah ini pertanyaan yang berani kita tanya kepada teman kita? Nggak berani kita. Tapi itulah yang dilakukan Umar bin Khattab. Hal taro alayya syai'an min asarin nifaq. Apakah kau melihat padaku ciri-ciri kemunafikan? Aduh, Masya Allah. Oh. Ya ini mah cuman, ya standarnya begitulah ya. Ya susah dah pokoknya dah. Jauh dah. Kita kalau nggak bohong-bohong dikit mama, aduh. Ya. Itulah menunjukkan derajatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tingginya derajat Umar radhiyallahu taala anhu. Hakaza kana yattahimu nafsahu. Sangat memperhatikan aib dirinya sendiri. Lewat kacamata teman-teman. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa kita butuh eksternal? Karena penyakit hati itu adalah penyakit yang orang lihat, kita nggak lihat. Berbeda dengan penyakit medis, orang nggak lihat, kita ngerasa pusing. Pusing orang nggak lihat kan? Ya. Kepala kita muter. Kita ngerasa, orang nggak tahu. Kenapa sih lo? Kepala gua sakit. Nggak ada burung-burung, nggak ada. Om and Jerry.
Lo Tom and Jerry ya tuh ada burung-burung pusing. Ya. Tapi penyakit hati orang lihat, kita yang sakit enggak. Ya. Orang bilang jangan sombong. Kita ngerasa nggak sombong. Oke. Itu maka kita butuh eksternal ya. Butuh eksternal. Maka itu Allah utus Nabi. Nabi itu eksternal. Karena manusia itu sangat mungkin nggak bisa ngelihat dirinya sendiri. Sehingga butuh eksternal. Allah utus Nabi. Yang nggak mungkin dosa. Nggak mungkin keliru, nggak mungkin belok, nggak mungkin khianat, nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong. Yang kalau ngomong, ngoreksi pasti benar. Karena manusia sering belok, sering salah. Ya, jadi kita butuh eksternal. Fa'ilam, lanjut, baca. Apabila seorang muslim tidak menemukan teman yang soleh, maka dengarkanlah perkataan orang-orang yang dengki. Janganlah abaikan seorang pendengki yang mencari aib dari kaum mukminin. Masya Allah. Sebaliknya, ambillah manfaat dari hal itu. Curigailah diri kita atas semua aib yang dituduhkan kepada kita. Janganlah kita marah apabila seseorang menunjukkan kepada kita satu aib. Sungguh, aib-aib itu adalah ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang akan menyengat kita di dunia dan akhirat. Karena itu, apabila ada orang yang memperingatkan kepada kita bahwa ada seekor ular di dalam baju yang akan mematuk kita, maka terimalah kebaikan dari hal itu. Apabila kita marah, maka itu menunjukkan kelemahan iman kita kepada akhirat. Apabila kita mengambil keuntungan dari peringatan itu, maka hal itu menunjukkan kekuatan iman kita. Masya Allah. Maka mata kebencian adalah dengan memperlihatkan keburukan-keburukan. Sementara itu kekuatan iman memberikan kepada kita suatu manfaat, yaitu bahwa kita dapat mengambil keuntungan dari celaan dan cacian seorang pendengki. Dikatakan kepada Isa alaihissalam, siapa yang mendidikmu? Dia berkata, tidak ada seorang pun yang mendidikku. Aku melihat kebodohan dari orang-orang bodoh, lalu menjauhi kebodohan tersebut. Masya Allah. Metode pertama, cari guru. Pembimbing yang mengetahui aib kita. Metode kedua, cari teman. Tanya ke teman, salah kita di mana. Ini jadi masalah. Udah nanya ke teman, dia nolak lagi. Salah saya di mana ya? Temennya udah banyak salah lu. Ah, masa sih? Nah, itu kan repot. Repot tuh. Ya. Emang aku kurang apa? Banyak lah. Ya. Palkor. Metode ketiga, kalau nggak ketemu temen, nggak ketemu guru, dengerin orang yang hasut sama dia ngomongin apa. Jangan-jangan bener. Ini repot. Ntar haters semua kita nih di Instagram nih. Kepada haters silahkan follow. Ya, di bio-nya nanti. Apa? Dibutuhkan haters. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa. Menunjukkan memang Imam Al-Ghazali ini sangat paham betul ya. Petanya tuh sangat paham banget. Jadi bisa jadi gak ketemu temen. Ya dengerin hatersnya ngomong apa. Jangan-jangan bener. Ya. Jangan-jangan bener. Ini kalau begini kan jadi gak ada hatersnya ya. Yang bikin orang tuh hatersnya makin banyak karena dikritik tuh double gitu. Ya. Nah, Masya Allah ya. Ya kita berharap tentu kita nih orang yang jauh dari sempurna. Tapi kita juga berharap kita punya teladan, pemimpin-pemimpin kita memberi contoh kepada kita. Dikritik semuanya ngelawan sekarang. Nah, jadi di dunia media sosial kan kalau nggak buzzer, kalau nggak haters.
variabelnya cuma 2. Saking udah rusaknya tuh. Jadi kalau kita ngeritik dianggapnya haters, pembenci, pendengki. Oh, anak abah belum move on, gitu kan? Kalau kita dukung, buzzer. Memang IQ kita 78 tuh begitu. Ciri-ciri IQ 78 itu warna tuh cuma 2, hitam putih, abu-abu nggak boleh, kuning, hijau tuh nggak ada. Jadi kalau nggak di sini, pasti di sini. Itu tuh ciri-ciri 78 tuh. Ya. Kamu suka bubur apa suka bakso? Bakso dong. Wah, kamu benci tukang bubur. Bilangnya tukang bubur loh ya. Kan nggak gitu ya. MU Liverpool lo kira-kira yang mana? MU sih kalau gua. Wah, lo nggak suka Liverpool lo. Benci Liverpool lo. Enggak lah. Gitu kan? Variabel kok. Hitam putih. Jadi masalah. Jadi sekarang orang ngeritik dikiranya pembenci. Jangan sering-sering keluar negeri lah. Tolong. Wah, pembenci. Ini yang jadi masalah. Nah, rakyat juga begitu. Rakyatnya juga variabelnya sama. Ya. Ya. Baik. Karena yang namanya aib itu seperti ular dan kalajengking nyelip di batu nggak kelihatan malam-malam. Kita nggak ngelihat, mungkin orang lihat. Kalau orang ngasih peringatan, dengerin. Nanti kita dimakan sama ular itu karena kita dablek nggak percaya. Udah dibilang ada ular, ya. Masya Allah. Ini analogi yang sangat sederhana. Kalau ada orang bilang, itu bajumu tuh ada ularnya. Oh, pendengki kamu, anak abah kamu. Patok dia akhirnya, mati dia. Ya, kenapa nggak bilang lu? Gua udah bilang. Ya. Ya. Nah, itu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada peribahasa dalam bahasa Arab. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata yang ridho akan menutup seluruh aib. Buta. Cinta buta. Cinta buta. Fanatik buta. Kalau matanya sudah mata cinta, buta dia. Yang dicintai nggak boleh salah. Kekasihnya pincang. Kekasihmu pincang. Bukan dia yang pincang, bumi nggak rata. Bumi yang salah. Bumi salah. Ya. Tuh ya, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata ridho, mata cinta membuat seluruh aib nggak kelihatan. Jadi kalau kita ainur ridho kepada diri kita, aib kita nggak kelihatan. Kita sudah ainur ridho kepada bos kita, aib bos kita nggak kelihatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kama anna ainus sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana mata pembenci tidak akan pernah melihat kebaikan. Maka itu ahbib habibaka haunan ma. Cintailah yang kau cintai sekedarnya. Asa ayyakuna baghidoka yauman ma. Satu hari jadi musuhmu. Bencilah yang kau benci sekedarnya, satu hari jadi temanmu. Dulu kan ribut Prabowo Jokowi, teman sekarang. Ya.
Nah, begitu ya. Jadi itu biasa. Nah, faquwatul iman tufiduka hadhil faidah wa hiya an taghtanima adlal husud wa ta'yiruhu iyyaka. Qila li Isa alaihissalam dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, man addabaka? Siapa yang ngajarin kamu? Ini unik nih. Isa, siapa yang ngajarin kamu? Nggak ada yang ngajarin aku. Aku itu ngelihat orang bodoh, itu jadi pelajaran supaya aku nggak ngikutin kebodohan dia. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung Malik? Jadi Malik nggak perlu kecewa kalau nggak bisa ngajarin orang. Karena orang bisa belajar dari Malik. Supaya jangan jadi Malik. Ngerti nggak? Ini Malik, aduh, pengen deh punya ilmu bisa ngajarin orang. Enggak, orang tetap bisa belajar dari Malik. Supaya tidak seperti Malik. Udah. Cukup. Dari Malik kita belajar. Jangan seperti Malik. Ya. Iya. Ya. Itu seperti lari. Jadi jangan pernah kecewa kalau kita tidak bisa memberi contoh pelajaran untuk orang. Karena kita masih bisa menjadi contoh buruk untuk orang. Ya kan? Jangan kayak dia dah, pokoknya dah. Jadi nggak ada manusia diciptakan sia. Siap. Ya. Nah di situ maka orang nggak perlu ada yang kecewa. Seburuk apapun jalan yang dia jalani hidupnya, percayalah dia tidak diciptakan sia-sia. Dia selalu jadi pelajaran orang lain. Semua orang tua yang lihat dia, jangan kayak dia. Dia selalu jadi pelajaran orang lain. Oke, ini ya, ini metode-metodenya ya, supaya kita selamat. Masya Allah. Tentu saja. Jauhlah kita ini. Aduh, terlalu banyaklah aibnya kita ini. Ya kita berdoa kepada Allah supaya sedikit-sedikit diperbaiki, dibimbing, diperbaiki. Kalau kita belum bisa baik, paling kita ngakui aja dah, ngakui dengan segala kelemahan kita mengakui. Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Sedikit. Ya. Di luar dari pembahasan tapi mungkin agak sedikit mirip-mirip. Fenomena mengenai nilai tukar rupiah yang menurun. Waduh, Sat. berat ini. Enggak, Sat. Langsung tutup poin ini. Jadi ya saya kan sering lihat juga segala macam pendapat-pendapat yang inilah yang merespon gitu. Tetapi di sisi lain ada narasi yang lain disampaikan oleh teman-teman muslim yang mungkin saudara-saudara kita yang lain. Mereka meromantisasi bahwa kejadian-kejadian ekonomi khususnya seperti ini dengan kata-kata yang menurut saya dan banyak juga orang yang sudah melihat itu tidak pas gitu. Seperti contohnya Allah Tuhan yang menjadi Tuhanmu ketika dolar 6.000 sama dengan Tuhanmu ketika dolar 18.000 dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya bahwa mereka seperti menolak langkah-langkah atau langkah-langkah ekonomi yang bisa ditempuh gitu. Apa memang seperti itu ajaran mereka gitu ya? Karena banyak yang menyampaikan seperti itu. Itu gimana, Sat? Iya bagus ya. Jadi kita itu bisa bertahan sampai sekarang karena banyak doktrin agama ya. Sabar. Kalau nggak gitu mati kita.
Lapar kita nggak punya duit, yang sabar. Tuh kalau nggak gitu mati tuh, beneran dah. Ya. Password, kata kunci yang membuat kita bertahan. Hanya agama. Maka tadi ini untung diingetin ya jadinya. Jadi tadi di jalan terlintas di pikiran saya, pengen tahu bagaimana sih negara komunis itu, doktrinnya tuh apa supaya mereka bertahan hidup. Karena di Indonesia itu untuk bertahan hidup tuh kita doktrin agama. Doktrin agama inilah yang membuat kita tuh bertahan. Sesusah-susahnya ini ujian, alhamdulillah, ini ujian. Gitu. Ya. Ya kan? Ya kayak misalnya hak kita diambil orang kan? Hak kita diambil orang nih. Bertahun-tahun hak kita diambil orang, miskin kita. Ini ujian dari Allah, nanti diganti oleh Allah. Jadi kita bisa bertahan hidup kan? Kalau enggak mungkin kita bunuh diri kan? Tuh, nah, tapi kalau di negara komunis gimana ya? Nah itu kepikiran tadi di jalan, pengen deh kita neliti di negara komunis tuh mereka tuh supaya mental health dari mana ya sumbernya ya? Kata-kata manusia apakah seampuh itu? Kita tuh kan bertahan karena kita anggap ada kekuasaan sejati yang membackingi kita kan. Tinggal tunggu waktunya aja. Sabar, tawakal. Guru nih gaji 300.000, yang ikhlas, brengsek. Kok guru ngarepin buset, tukang sampah aja gaji. Apa bedanya guru ngaji sama guru les? Les apa nih? Balet. Nah, oke baik, itu ya. Jadi yang pertama, kita bersyukur karena agama, karena doktrin agama inilah masyarakat kita ini bertahan. Oke, satu. Yang kedua, itu perkataan yang hak. Qaulun hak, hakun. Perkataan yang hak. Rumusnya itu, perkataan yang benar itu tetap benar. Walaupun disampaikan oleh orang gila sekalipun. Jadi orang gila ngomong, la ilaha illallah, bener. Karena al-haq tuh hak, nggak bisa diganggu gugat. Bapaknya copet, nah kamu jangan pernah mencuri uang orang. Lah bapaknya copet. Tapi itu bener nggak omongan itu? Benar. Bener, nggak bisa bilang enggak, cuman ngedumel aja kita dengernya, gedek gitu dengernya. Tapi itu bener masalahnya. Ya. Nah, pertanyaannya, bener nggak? Tuhan saat dolar 6.000 sama dengan Tuhan saat dolar 18.000. Itu Tuhan yang sama yang menjamin rezeki, bener nggak? Benar. Ya bener, itu al-haq itu namanya. Tuhanmu saat dolar 6.000 yang menjamin rezekimu, Tuhanmu adalah sama dengan Tuhan saat dolar 18.000. Tuhanmu yang jamin sama. Suruh dia keluar negeri, ya Tuhan, baru kerasa dia. Ya. Nah, begitu dia bilang ya Tuhan, baru itu Tuhan kamu sama. Oke, baik ya. Nah, disinilah nanti rumusnya berlaku. Ya, likulli maqalin maqamun walikulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada pembicaraannya. Setiap pembicaraan ada tempatnya. Kalau kita ngaji tauhid bener, kalau ngaji ekonomi salah. Mau dibawa kemana supaya jangan lari-lari ini ilmunya. Gitu ya. Malik nih, mau keliling nih, bawa mobil nih. Mana Lik? Ya inilah, nyari sesuap. Segram 2 gram. Segram 2 gram. Nggak main dia sesuap dia. Nggak beriman lo Lik. Emang rezeki mah Allah yang ngatur Lik. Ya.
rezeki Allah yang ngatur. Dia bilang, si Malik suruh jangan keliling-keliling. Begitu dia lapar, ke dapur ngambil piring dia. Saat itulah harus kita bilang, jangan kemana-mana lo. Tapi gue lapar, rezeki datang. Ngapa lo ke dapur? Ya, likul lima kolin makomun, walikul lima komin makolun. Setiap tempat ada pembahasannya. Setiap pembahasan ada tempatnya. Yang salah orang dari tempat sini ngelihat ini. Yang salah ini naruh di sini. Itu salah. Gitu ya, Raju ya. Ya bener udah. Jangan dikritik, nggak ada gunanya. Dia bener masalahnya. Di tempatnya dia bener. Ya, karena saya sih merasanya memang paham peta obrolan gitu ya. Jadi kalau orang ngobrol nih, kita tahu, karena dalam ilmu filsafat itu ada namanya epistemologi ya. Epistemologi itu asal usul pemikiran dia itu dari mana sih bisa mikir kayak gitu. Nah, jadi dengan kacamata epistemologi ini sebenarnya semua pendapat orang tuh nggak ada yang aneh sebenarnya. Bukan dia yang pertama kali ngomong kayak gitu. Nah, cuman banyak juga orang yang merasa ketika ngomong dia adalah orang pertama yang punya pikiran kayak gitu. Padahal sebelum dia sudah ribuan orang lahir punya pikiran kayak dia. Yang punya tauhid kayak gitu sudah ribuan orang sebelumnya. Bukan cuman kamu. Jadi nggak usah merasa istimewa dengan ucapan itu. Seakan-akan baru pertama, tauhidnya paling hebat. Enggak. Sebelumnya udah ada. Ya, dalam peta. Seperti begini, misalnya Quran bilang kita itu semuanya sudah dijamin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Allah yang maha berkehendak. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Jadi begitu dia baca ayat itu dia langsung apa? Punya pikiran. Oh iya, semuanya itu dari Allah. Allah yang nentuin. Lalu dia merasa istimewa dengan dirinya. Dirinya yang sangat yakin, merasa sangat beriman. Kita bilang, yang seperti kamu tuh dulu udah ada. Namanya Jabariyah namanya. Orang yang berpikiran Tuhan yang menentukan segalanya. Manusia wayang. Udah ada ribuan tahun yang lalu, udah lahir. Bukan kamu yang pertama. Lalu ada orang yang bilang, ya ini hidup saya berusaha, saya berikhtiar, saya bisa di posisi sekarang. Ini yang orang nggak paham. Kita tuh kalau usaha, sebelum kamu sudah ada orang yang mirip kamu pikirannya. Namanya Qadariyah. Jadi kalau kita sudah mempelajari itu, sebenarnya pikiran orang itu sebenarnya sudah ada template-nya. Ya, termasuk tadi. Nah, cuman salah tempat aja dia naruhnya. Kira-kira gitu ya. Udah, nggak ada? Ibu-ibu nggak ada? Cukup kalau gitu ya. Insyaallah. Demikian mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ini kita mau pakai ilmu tauhid apa ilmu ekonomi nih? Ya walaupun dolar naik, mudah-mudahan rezekinya ada. Amin. Ilmu tauhid kita ya, kita Amin. jangan pakai ilmu ekonomi ya. Kayaknya Malik bosnya kan pakai dolar kalau dibayar dia. Kan? Bilang gini, Lik. Bu kalau bisa sih dolar aja. Dolar Singapura 14.000 loh. Ya. Dilapangkan rezekinya luas hal dan barokah. Amin. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang wafat keluarga kita Allah lapangkan kuburnya, diberi Amin. kebaikan, syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Dimudahkan urusannya semuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Keturunan-keturunannya anak-anak kita semuanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.